Aku diusir bapak usai menikah dengan pria asing. Aku kira bakal hidup nelangsa, tetapi ternyata malah... Judul Mas Brandal, I Love You. Penulis Azana R. Novel ini hanya tamat di aplikasi KBM App. Silakan cek di Play Store dan download di sana. Bab 3. Kemasi barang-barangmu segera. Besok pagi tinggalkan rumah ini. Mulailah hidup dengan suamimu, apapun yang terjadi. Aku menggeleng kuat. Definisi sudah jatuh tertimpa tangga. Ini mah, jangan usir aku, Bu. Bawa ini cukup untuk kamu memulai hidup baru. Ibu menyodorkan sebuah amplop coklat cukup tebal. Kamu tahu rumah Pak Dindin sudah lama kosong dan kemarin bilang mau dikontrakan. Kamu nggak boleh keluar dari desa ini. Tinggallah di sana dengan suamimu. Gunakan uang ini untuk modal. Jangan mau kalau kamu yang disuruh kerja. Biar suamimu yang usaha. Aku memutar mata. Rumah Pak Dindin berhadapan dengan kediaman keluarga Dinda. Di belakangnya pun merupakan rumah keluarga Munah, kakak iparku yang super julid. Rasanya tidak terbayang setiap hari harus berinteraksi dengan orang-orang yang selalu mencemoohku. Ada rumah lain, Bu? Tawarku. Gak ada. Desa ini hampir semua rumah memiliki penghuni. Hanya satu itu aja. Ibu menoleh ke belakang, seolah-olah memastikan tidak ada bapak. Bapakmu maunya, kamu masih bisa lari ke rumah kalau ada apa-apa. Mau gimana pun, suamimu itu kaya. Berandal. Ucapan ibu sedikit lirih di kata terakhir. Sedikit lega rasanya. Jika bapak masih peduli pada nasibku, buktinya dia memberi uang dan mencari rumah yang dirasa aman untuk aku tinggali. Tak apalah, walau harus menghadapi mulut pedas Dinda dan keluarga mertua kakakku. Tampaknya di sana juga lebih aman karena lingkungannya ramai dan nyaris berdempetan, berbeda dengan posisi rumahku saat ini yang berada di tepi jalanan utama desa. Jarak dari rumah satu ke rumah lain cukup jauh. Tapi kalau takut aku diapa-apain berandalan itu, kenapa harus mengusir coba? Bu, tapi ibu percaya kan? Aku gak mesum, Bu. Sumpah laki itu yang masuk saat aku mandi. Aku mengulang kembali cerita dan ibu pun mengakui keyakinannya bahwa aku tidak bermasalah. Jalani aja, Dok. Mungkin ini takdirmu. Bukannya kamu juga selama ini kesulitan menentukan jodoh? Barangkali Mas itu jodoh kamu. Jodoh yang turun dari jalan. Selaku penuh penekanan. Aku yakin berandal itu mendengar percakapanku dengan ibu. Jarak kami sangat dekat. Kamarku berada di sisi kiri pintu utama rumah ini. Berharap langsung dengan ruang tamu. Itulah sebabnya ia begitu mudah menyeretku ke kamar saat menyusup rumah ini tadi siang. Sepanjang malam mata ini tak mampu terpejam. Pria itu juga hanya duduk di ujung ranjang membelakangiku. Aku pun tak berani berbaring meski badanku lelah luar biasa. Pukul 3 dini hari mataku sudah tak mampu menahan kantuk. Tidak ada percakapan karena kami memang orang asing yang dipertemukan takdir. Rasanya aneh jika tiba-tiba harus tidur satu ranjang. Dia pun hanya diam saat dia melihatku mengemasi pakaian. Namun saat mataku hampir terpejam, tiba-tiba dia bersuara. Maaf jika ini membuatmu sulit. Seketika rasa kantukku hilang. Mataku terbuka lebar sekarang. Tapi enggan rasanya menimpali. Saya berjanji akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab. Aku tersenyum sinis. Tanggung jawab? Seperti apa yang ia maksud? Sedangkan dirinya datang hanya bawa badan. Kelaparan lagi. Jangan-jangan dia setuju menikah. Hiku karena ingin makan gratis tiap hari.
penampilannya juga tidak menampakkan identitas kalau dia pria baik-baik. Wajahnya banyak luka, seperti orang habis dihajar. Luka sayat di pipinya juga tampak masih segar. Sudah pasti orang akan berpikir dia berandal. Dia lebih mirip copet yang baru saja tertangkap warga. Saya minta nomor rekening kamu boleh? Aku terhentak. Lelaki ini tidak membawa ponsel. Duit saja 5.000 perak, sekarang sok tanya nomor rekening. Gaya banget. Aku menoleh meski ragu-ragu, lalu kembali berpaling saat kedua mata kami saling beradu. Lampu kamarku yang temaram seolah-olah menjadi terang saat aku menatap rumah manik ini. kecoklatan itu. Tak ada satupun dengan yang tidak tatapan tajam, mungkin aku tetapi sedang menenangkan jadi buah perasaan bibir warga apa itu kampung. tadi. Namun Kenapa yang paling jantungku tak mengejutkan beraturan? saat Bu Ninik melintas dengan tetangga lain Jemariku menekan seperti dada. kompor. Napasku Ia berujar, hampir "Hati-hati terpenggal loh." saat dia tiba-tiba sudah berdiri di sisi kiriku, menyodorkan ponsel jadul model flip yang aku bahkan tidak tahu mereknya. Kenapa ada benda itu? Apakah dia sempat meletakkannya di sisi sebelum membekapku? Saya kehabisan daya baterai ponsel ini. Apakah kamu punya? Aku mengamati sekilas lalu menggeleng. Sudah tahun 2024 dan masih ada yang memakai ponsel jadul seperti itu. Ini menggelikan. Aku kira kamu benar-benar cuma bawa badan ejekku. Ternyata bawa ponsel gak guna. Ini berguna. Kamu bisa minta apa saja jika ponsel ini berfungsi. Aku tersenyum sinis. Dia pikir aku percaya. Jika memang bisa seperti itu, kenapa lelaki ini harus pingsan karena kelaparan di kamarku? Seharusnya dia bisa membeli makan, bukannya malah menyusup rumah orang. Oh, benda itu bisa kasih aku mobil gak? Bisa, jawabnya yakin. Masa? Sungguh? Jadi saya harap kamu bisa membantu. Kalau aku bisa dapat charger, kamu mau jelasin ke Warda kalau kejadian tadi bukanlah kita sudah terlanjur menikah. Mana mungkin mau ngomong ke warga selanya datar. Kan harusnya tadi siang kamu ngomong, bukannya malah nurut aja disuruh nikah. Lagian kamu kalau memang mau minta makan, ketuk pintu baik-baik, bilang kalau lapar juga bakalan aku kasih, bukannya malah menyelonong masuk kayak rampok. Omelku panjang lebar, tetapi dengan seruan yang tertahan. Maaf, tapi saya butuh charger. Lelaki itu menimpali lirih. Nggak ada, ujarku setengah berbisik, tetapi penuh penekanan. Seberapa penting ponsel itu? Nggak mungkin untuk menyelamatkan negara juga kan? Bisa, ponsel ini bisa menyelamatkan negara dan rakyatnya. Ia mendekatkan wajahnya yang purna rupah itu membuat jantungku semakin kocar kacir saja. Saya serius. Bualan apa lagi dia? Dia sepertinya pandai memainkan emosi lawan bicara agar dapat apa yang diinginkan. Namun, aku tidak akan tertipu. Bisa jadi dia hanya ingin memanfaatkan aku jika lengah. Heh, Mas berandal. Meski kamu bilang ponsel itu bisa menyelamatkan dunia sekalipun, aku gak akan bantu kamu cari charger. Meski desa ini terisolasi ya Mas, gak ada warga yang punya HP model begituan. Ketinggalan zaman tahu. Tolonglah, saya sangat butuh. Saya bisa buktikan dengan ponsel ini kamu bisa dapat apapun. Lelaki itu semakin mendesak, membuatku tak nyaman sekali. Sekalipun ia tidak menyentuhku sama sekali. Aku cariin kalau benda itu bisa bikin kamu pergi dari hidupku. Aku keluar kamar dengan kesal. Sebenarnya berniat ingin mengambil wudhu karena mau sholat hajat. Namun saat aku membuka pintu, ternyata ibu tengah berdiri di ruang tamu. Ia terlihat begitu cemas, seolah-olah sangat penasaran dengan apa yang terjadi di kamarku. Ibu, ujarku, kok ibu di sini? Gerak-gerik ibu seperti ingin menghindar.
Ibu cuma lewat. Lewat? Emang mau kemana, Bu? Kamar ibu di belakang, dapur, dan toilet juga. Aku mendekatkan wajahku sejajar dengan mata ibu. Ibu mengawasi Hastuti ya? Enggak, Has, beneran. Ibu tadi lihat tikus lari ke sini. Jawabnya lalu beranjak hendak pergi. Terus mana tikusnya? Udah lari kayaknya. Aku menatap ibu yang berjalan cepat masuk ke kamarnya. Meski ruangan ini tamaran, tetapi tetap saja aku bisa melihat wajah lelah itu. Dia pasti ingin memastikan aku baik-baik saja di malam pengantin yang sejujurnya tidak layak disebut malam pengantin. Aku melangkah perlahan menuju belakang, dan setelah wudhu tiba-tiba lelaki itu sudah berdiri di ambang pintu. Dapat kulihat tubuhnya yang berotot tetapi tidak terlalu besar, dengan tinggi sekitar 183 cm karena kepalanya lebih tinggi dari pintu kamar mandi. Dia harus membungkuk saat hendak masuk. Aku nyaris berteriak saat dirinya menutup pintu. Mata ini melotot saat jemari besarnya mendadak sudah melingkar di leher dan perlahan menyumbat napas. Apa yang akan dilakukan berandalan ini? Ya Allah, jangan teriak dan bantu saya, ujarnya setengah berbisik. Baca di aplikasi KBR dengan judul Mas Brandal I Love You. Cek link yang ada di deskripsi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.